Halo, kita ada di Senin Awali Cerita. Dan kita bisa saksikan podcast kali ini di YouTube Senin Akhirnya Ceria. Sama saya, Sony, dan ada dua narasumber yang kali ini hadir. Dua ini sebenarnya teman. Sama-sama main musik dan sama-sama cinta Tuhan, amin. Amin nggak? Amin. Amin. Bener kan? Amin. Amin. Karena wajah-wajah mereka agak mencurigakan untuk urusan ini. Ya, tapi yang jelas ada Sony di sini yang akan mengulik banyak hal sama dua orang di depan Sony kali ini. Nah, sebelum jauh bercerita, kita pengen kenalan dulu sama dua orang musisi ya, yang malam ini akan ngobrol banyak di Senin Awali Cerita. Nah, dimulai dari yang tengah dulu. Oke. Namanya siapa? Rumah di mana? Semalam berbuat apa? Halo, namaku Yude ya. Yude, ya. Dari Salatiga aja. Terus rumahku ya seputaran Salatiga lah. Sehari-hari sibuk apa? Sibuk mikirin kamu sebenarnya. Saya nggak mau dipikirin masalahnya. Ya Selain mikirin saya, mikirin apa? mikirin kerjaan, mikirin bangsa dan negara gitu kan. Aku Ones Ya. atau Ones. Biasanya dipanggil dua-duanya Atau kalau- Once. Ya, Once juga boleh. Oke. Ya, tapi biasanya kalau di lingkungan panggilnya Ones. Ones. Oke. Sibuk apa sehari-hari? Sibuk mencari duit. Duitnya nyari kamu nggak? Duitnya puji Tuhan datang dari yang Maha Kuasa, Puji jadi Tuhan. karena cinta Tuhan sama sibuk pelayanan juga. Oke, ya sibuk pelayanan. Dua-duanya ini pemain musik. Kita bertiga main musik. Saya nggak pernah main musik sama dia karena posisi kami sama. Jadi puji Tuhan ya, nggak pernah. Posisi nggak pernah sama satu tuh tim. maksudnya berdiri di satu tempat. Di alat yang sama. Oh, yang sama. Pernah sepertinya. Pernah ya? Kapan? Akan kita wujudkan? Boleh. Boleh kapan-kapan. Tapi yang jelas hari ini kita akan ngobrol tentang satu project yang menarik banget. Kenapa menarik? Karena di dunia sekarang ini musik sekuler banyak banget ya yang hits, kemudian muncul di platform sosial media, di TikTok tuh banyak banget. Terus di musik-musik baru yang ngepop juga banyak banget. Tapi ada satu orang beserta beberapa teman yang pasti tergabung dalam satu band yang akan atau yang sudah memproduksi sebuah lagu dan bertema rohani Kristen, ya. Itu ya, Mas Yudea ya. Iya. Nah, bisa cerita sedikit nggak tentang kenapa bikin lagu ini? Awalnya tuh gini ya. Tahun 2025 itu awal tahun sorry. Awal tahun tuh aku berpikir ini tahun 2025 ini tuh tepat 25 tahun sejak aku pertama kali melayani Tuhan Oke. di gereja. Waktu Oke. itu aku awalnya SMP ya kan. SMP. Dan 25 tahun kemudian akhirnya aku di sini gitu. Oke. Dari yang Lama juga ya. 25 tahun itu dari hari pertama sudah, sorry tak salah ya. Dari 25 tahun itu hari pertama pelayanan apa? Dulu aku masih jadi pemain flag. Oh, main flag dulu. Sekitar setahun kemudian ada yang nawarin main musik tuh. Waktu itu aku masih les gitar aja. Oke. Terus salah satu kakak rohaniku, Mas Novi datang. Oh, Mas Novi. Kamu mau enggak main bass? Siap gitu kan. Gitu. Dan sejak itu di training dan sampai sekarang main Waktu bass. itu udah bisa main bass atau harus belajar dulu? Masih belajar lah. Bisa belajar. Anak SMP kelas 2 akhir mau naik kelas 3 tuh bisa apa sih? Saat itu ya tahun 9 berapa itu? 97 98 gitu kan. Dan sudah mulai diajak sama Iya, Mas Novi ya. Oke, lanjut. Aku mikir nih tahun 2006 aku udah nulis lagu ya kan. Tahun 2012 juga nulis lagu. Nah, yang tahun ke-25 ini sepertinya aku perlu mempersembahkan sesuatu Berarti untuk apa? Untuk pertama untuk memperingati 25 tahun pelayananku sama aku pengen memberikan sesuatu yang sederhana ke gereja. ya. Dengan tujuan ya untuk bisa dipakai untuk
ibadah. Nice. Oke, untuk ibadah reguler gitu Iya, ya. dari dulu lagunya tuh kalau dari 2 lagu awal tuh laguku bahasa Inggris semua. Dan kosakatanya cukup sukar dipahami. Berarti pintar bahasa Inggris ya berarti di semua ya? Iya, sedikit. Ya. Sampai sukar dipahami itu Iya, berarti pintar sedikit, banget kan? iya. Oke. Iya kan, terus aku mikir nih harusnya aku bisa menulis sesuatu yang cukup sederhana dan mudah dipahami, Oke. sehingga ketika kita menyanyikan itu tuh nggak perlu bawa kamus gitu loh. Oke. Enggak susah-susah mencernanya. Iya, Enteng-enteng aja enteng tapi aja. dalam. Iya. Oke. Mm-mm. Kita ke Ones dulu. Ones, di sini kan kamu duduk ngobrol sama kita bertiga di sini ngobrol punya kapasitas khusus sebagai teman-teman dari SAC gitu kan. Tapi sebelum jauh nih, sebelum ada pertanyaan lain, SAC itu sebenarnya apa? SAC itu sebuah komunitas Mas Sony. Memang di bawah gereja dengan kepanjangannya tuh Senin Akhirnya Ceria. Kenapa Senin Akhirnya Ceria dipilih menjadi kosakata di SAC? Itu awalnya tuh ada namanya anak komunitas kita tuh Yesaya. Yesaya. Ya, dia yang mencetuskan nama SAC itu sendiri. Senin Akhirnya Ceria aja. Orangnya ada ya? Ini mau datang ini katanya. Mau datang? Ya, kita sambut Yesaya. Oh enggak. Oh enggak. Lanjut. SAC Senin Akhirnya Ceria. Kenapa Senin? Emangnya Senin tidak selalu ceria? Nah awalnya tuh memang kita tiap Senin. Terus dia ngide itu akhirnya oh ya bener juga. Karena selama ini kan orang-orang kayak I hate Monday. Monday is a monster day. Yang gitu-gitu. Terus kita berharapnya dengan adanya SAC itu orang-orang ketika misalnya Senin walaupun ngeluh misalnya ya. Kan namanya manusia ngeluh. Cuman tuh tetap pengennya nggak yang mau ngeluh-ngeluh banget lah karena Senin nanti ada SAC gitu. Yeah. Ada perkumpulannya anak-anak SAC kayak gitu. Jadi akhirnya namanya lucu juga ya Senin Akhirnya Ceria SAC gitu. Oke. Dan itu teman-teman yang usia-usia berapa di SAC? Nah, untuk usianya sebenarnya awalnya tuh untuk pekerja yang masih lajang karena waktu itu Tante Riki tuh melihat ini ada Tante Riki juga ya? Oh nggak ada. Nggak ada. Iya. Jangan berhalusinasi dulu di sini. Lanjut. Setiap aku sebut nama aku pikir orangnya muncul gitu. Ya, nanti dimunculkan wajahnya. Oh gitu ya. Oke, editor sip. Nah, terus buat waktu itu ada aku, waktu kan memang istilahnya satu kelompok ya. Satu kelompok tuh ada aku, ada Rio, ada Noni, ada Tina dan beberapa teman-teman yang kalau ikut yang youth tuh kami kayaknya ketuaan. Sudah ketuaan. Tapi kalau ikut FA belum berkeluarga. Belum berkeluarga. Nah, coba Nes bikinlah satu waktu ya biasa ya. Ya. Diminta suruh ngumpulin orang. Habis itu ya wes aku jalan tapi aku minta request satu hal. Kalau boleh yang mahasiswa-mahasiswi tingkat akhir juga diajak nih. Nah. Supaya mereka tahu nanti dunia kerja kayak apa, Oke. dapat gambaran kayak gitu. Nah, terus setelah itu ya udah jalan pertemuan pertama itu ada di tahun 2023 bulan Mei. Oke. Dimulailah SAC hari itu. Dimulailah SAC dengan tanpa nama waktu itu masih sekitar ya 10 sampai 16 orang di ruang, ada salah satu ruang di gereja gitu, ruang sir namanya. Itu 2 kelompok, Om Hinggi masuk di satu. Ini ada Om Hinggi juga. Nanti dimunculkan gambarnya. Iya. Om Hinggi sama Tante Riki masuk di situ ya udah kumpul sharing yang memang awalnya tidak ibadah. Jadi kumpul sharing, ada ice breakingnya, benar-benar setelah itu baru benar-benar sharing tentang life, tentang pekerjaan dan ya skripsi, tesis buat mahasiswa S2 dan sampai sekarang. Oke. Lalu dari SAC ada apa ya istilahnya ya? Keinginan mungkin atau mungkin ada sesuatu sehingga mewadahi lagu ini dari Mas Yudya ini bagaimana ceritanya? Oke. Jadi memang tahun ini apa ya? Aku pribadi itu pinginnya SAC itu sekarang lebih merambah ke dunia sosial media lah, masuk YouTube bla bla bla. Beberapa platform ya. Beberapa platform. Akhirnya YouTube ini kontennya apa nih? Podcast sama bikin podcast aja istilahnya gitu. Oke, bikin podcast. Makanya ada ini nih. Terus sama yang kedua, aku pikir kayak kenapa nggak tentang musik ya, cover musik.
Karena ini tapi bukan yang pribadi karena aku suka musik tuh enggak, tapi lebih kayak pengen kenapa enggak gereja itu punya aransemen sendiri yang nantinya mungkin bisa dilihat yang lain kayak oh pakai versi ini. Jadi atau kita pakai versi kita sendiri. Ya. Jadi awalnya seperti itu. Nah, terus suatu hari aku ketemu sama yang namanya tadi Mas Novi itu. Mas Novi zaman dulu, nah ini yang Mas Novi zaman sekarang. Zaman sekarang ya. Lintas waktu ya Mas Novi Iya, berarti ya? lintas waktu. Oke. Iya. Mas Novi datang nggak ini? Nanti dimunculkan gambarnya. Enggak ya? Tetap enggak ya? Oke. Nah terus habis itu kayak, Mas aku ada ini si Afi itu bikin lagu gitu. Afi itu Yudea itu panggilannya Iya, kok Afi. iya. Nah si Afi bikin lagu. Padahal tadi dia ada pesan nama saya. Apa? Panggil saya Yudea jangan Afi. Oh, iya. Gitu. Kenapa kamu membocorkan itu? Ya sorry. Kan itu panggilan sayang cuman. Oh gitu ya. Karena aku kurang sayang. Oke, Yudea ini. Terus ya Yudea ini bikin lagu nih gitu. Bikin lagu. Bisa nggak SAC kayak Mewada atau apa kan kalian juga udah bikin cover 2 lagu nih, udah ada 2 lagu. Oh ya sini aku gitu. Kenapa? Karena aku berpikir kayak karya seseorang itu kalau nggak ada diwadahi kok sayang ya. Ya. Nggak diwadahi itu rasanya kayak kayak kamu hanya nulis sesuatu terus dibuang. Bahasa kasarnya kayak gitu. Ya, tanpa ada orang yang tahu. Tanpa ada orang yang tahu. Dan waktu itu juga waktu dikirimin lagunya, terus waktu sampai refnya, pokoknya refnya itu nadanya na 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 na. Aku langsung kayak apa ya? Bukan visioner ya, tapi kayak oh ini suatu saat lagunya pasti akan dinyanyikan di mimbar. Ya itu Aku bervisi udah itu, ya kan. Ya nggak tahu apalah sebutannya, tapi pokoknya suatu saat ini pasti lagunya bisa. Bukan suatu saat ini pasti akan dinyanyikan, tapi entah kapan ya. Pokoknya pasti akan di mimbar, at least di mimbar Ya, itu dulu, nubuat dinyanyikan berarti. sebuah lagu. ya. Terus habis itu udah kami ketemuan, terus diceritain tadi mirip kayak apa yang diomongin Ko Yudea ya. Jadi untuk dia berkarya 25 tahun, terus mungkin tadi belum kesebut atau apa aku enggak tahu, tapi mungkin bisa ditanyai. Ada sebutan tentang, bukan sebutan sorry, ada istilah yang dia sebut, sama aja ya. Ada tema yang dia sebut, yang beliau sebut itu dengan tema gereja, yaitu New Wave Greater Impact. Oke. Nah mungkin nanti bisa Nah, ditanyakan ini. Mungkin iya. dia yang lebih jelasin aja ini. Nah, oke. Untuk Yudea ini berarti sebelum jauh ke situ ya. Pasti punya background musik, ya kan? Orang punya apa ya? Istilahnya dia punya aliran musiknya sendiri. Kalau kamu sendiri lebih main musik lagu apa? Apa aliran musiknya seperti apa? kalau basic dulu waktu usia 20-an saya terkenal sebagai basis rock. Basis rock. Iya. Oke, salam. Ya, rock Maksudnya dut ya. basis pakai rock gitu. Rock dut. Rock dut. Ya kan? Tapi seiring berjalannya waktu ketika telinga itu sudah jenuh dengan distorsi, fusion mulai masuk. Sama dengan menua ya. Enggak. Sedikit beda. Sedikit beda. Oke. Ya toh? Fusion mulai masuk. Nah. Tapi meskipun tetap ada sisi rocknya ya. Nah, oke. Masih ada Dulu distorsinya dulu gitu ya. sih kalau boleh nyebut nama band ya, kan tiap hari dengerinnya slow rock, ya kan, yang cadas-cadas, masuk ke Halloween, Dream Theater, dan sampai akhirnya saya mendengarkan Cassiopeia, T-Square, bahkan sampai terakhir dengerin saya konsisten dengerin pop Indonesia lawas. Ya kan? Ya. Sampai dari Nika Ardila sampai Dedi Dores nih. Ya. Ku tak akan bersuara walau dirimu kekurangan. Nafa Urba segala macam itu. Iya. Aku kok tahu ya, padahal umurnya jauh. Kami seangkatan ya, sama mirip-mirip lah ya. Ya, tapi itu jadi kekayaan Ya. bermusiknya gitu. Inspirasinya banyak ya, dari Green Day, macam-macam lah, banyak lah, Simple Plan. Ya ketika masa-masa kuliah itu kan ketika otak kita tuh banyak menerima dan siap menerima input yang secara masif gitu. Ya. Oke, tadi kan Ones sempat bocorin sedikit tentang satu frase gitu ya, New Wave Greater Impact. Nah,
Itu bisa dijelasin nggak? Kalau aku nangkepnya ya, new wave itu kalau kita sebagai musisi ya, kita kan kalau dengan new wave itu pasti aliran musik. Ya. Tapi sebenarnya kan new wave itu bukan sebuah aliran musik, Ya. tapi itu sebuah pergeseran gitu loh, dari musik yang lama Ya. ke musik yang baru. Musik yang baru itu belum tentu yang musik yang beneran brand new. Mungkin musik yang dulu didaur ulang Ya. ya kan, tapi dengan kemasan yang lebih modern hingga dia jadi musik yang kekinian. Nah, kalau dari new wave yang gereja kita tekankan itu kan, yang aku nangkep adalah kita harus bisa membuat something new. Yes. Dan something new itu bukanlah sebuah cover. Cover dari lagu orang ini di cover dengan aransemen baru. Ya. Tapi original song. Iya, Ya. itu dari aku pribadi ya. Kalau mau cover pun nggak apa-apa, serius ya. Tapi kalau kita balik lagi ke new wave ini, ya balik lagi ke kenapa kita tidak membuat sesuatu yang baru aja sekalian, Ya. ya kan? Terus siapa yang mengerjakan? Ya, aku dengar dari Mas Novi ya. Vi, ini Ones baru ada proyek gini, kamu mau join nggak? Akhirnya gitu kan. Nah aku pikir ini asik nih. Nah aku akan ketemu banyak teman-teman baru, ya kan. Kenal, akan memperluas pertemananku, ya kan. Nah itu bisa menjadi energi untuk create the new wave itu, ya kan. Dan kita bekerja bersama-sama loh, ya kan. Itu kan salah satu tantangan tersendiri kan. Ya. Apalagi ketemu sama orang-orang baru, teman-teman baru, Yes. ya kan? Dan emang nggak gampang. Tapi dalam perjalanan pribadi seperti ini buat aku pribadi tantangannya ya harus menggerus egoku, ya kan gitu. Terus greater impact, kita tuh nggak akan bisa membuat great impact kalau usahanya biasa-biasa aja, ya kan? Atau usahanya sama seperti kemarin tapi berharap impactnya berbeda, ya, gitu. Jadi dari yang di depan aku tadi bilang, dulu aku nulis lagu bahasa Inggris semua dan untuk menyanyikannya harus pegang kamus ini artinya apa, karena kan banyak idiom-idiom, ya kan, kiasan-kiasan yang nggak semua orang bisa mengerti lah ketika pertama kali mendengarkannya. Gitu. Nah itu dari perjalanan pribadi, aku harus bisa menyederhanakan sebuah lagu, menyederhanakan kalimat-kalimat supaya bisa langsung diterima tanpa harus buka kamus, gitu kan. Dan kalau dari sini itu bisa membuat setidaknya kalau tidak sampai great impact, tetapi better impact, gitu kan. Gitu. Tanpa bermaksud mendegradasikan greater impact itu ya. Tapi setidaknya ada perubahan. Iya, ada perubahan ada sedikit peningkatan. Lah. Iya, peningkatan gitu lah. Gitu. Lalu sebagai pemain bass kan, bagaimana bisa dapat passion untuk menciptakan lagu? Karena ada cukup banyak pemain bass bisa bikin lagu, tapi jamaknya biasanya itu vokalis atau gitaris biasanya. Tapi hasratmu itu dapat dari mana? Kalau aku bilang sih bisa itu nemu itu dari mana? Gifted ya. Dulu aku pertama kali nyiptain lagu tuh SMP kelas 3 atau menjelang ke SMA kelas 1. Dan itu lagunya kalau saya inget-inget jadi malu. Kenapa? Karena merasa karya pertama tuh wagu dan jelek gitu loh. Wagu dan tapi gitu. memang pasti begitu kan. Ketika kita pertama kali menggambar itu tidak akan pernah bisa langsung sebagus lukisannya Picasso kan gitu. Gitu kan. Terus kita langsung jam ke lagumu yang sekarang. Prosesnya gimana? Dari
hari pertama kamu menerima wahyu itu gitu ya, tiba-tiba dapat wangsit itu dari mana gitu, bagaimana caranya kan kadang-kadang ada momentum yang didapatkan seseorang untuk melakukan sesuatu yang besar gitu. Nah, gimana? Awalnya kan kayak aku cerita di awal tadi, aku pengen menuliskan sesuatu di 25 tahun pelayananku, dan aku pengen ini, aku berharap ini bisa menjadi suatu tulisan yang 10 tahun lagi, 20 tahun lagi tetap dikenang. Ya. Bukan sesuatu yang biak terus hilang, seperti kembang api, tapi tetap menyala sampai berpuluh-puluh tahun lagi. Masih dinyanyikan. Inspirasinya lagi. ya, untuk nyari inspirasi itu kan nggak gampang ya. Bahkan dari lagu ini sebenarnya istilah ini tuh sudah aku dengar sekian belas tahun yang lalu, ketika salah satu pendeta besar datang ke gereja kita, ke Betani, ya kan, terus menyebutkan ini, dan salah satunya masih disensor dulu ya, belum kan, menyebutkan tentang tema lagu ini. Tapi saat itu kan belum ada inspirasi yang menyentuh hati gitu kan. Sampai akhirnya tahun 2025 pendeta kita, gembala sidang kita, ketika di mimbar beliau menyebutkan istilah ini, dan saat itu saya kan lagi tugas tuh. Oh iya ya, kenapa nggak buat tema lagu ini aja? Nah saat itu mulailah inspirasi itu muncul. dengan kondisi saat itu kan masih belum ada pikiran ini lagu mau dikemanain, mau diapain. Kalau misalnya cuman ada satu baris frasa atau kalimat aja, ini belum jadi apa-apa. Nah, akhirnya setiap lagu itu dari aku kalau nulis lagu itu pasti antara dapat nada dulu atau dapat lirik dulu. Ya, terus? Iya kan? Akhirnya dapat mana dulu? Ini aku dapat lirik dulu. Lirik dulu. Iya. Oke. Ya, terus lebih susah mana sih, lirik dulu apa nada dulu untuk proses selanjutnya? Sama-sama susah buat aku. Sama susah ya. Soalnya memilih kata untuk jadikan sebuah lirik yang berirama itu kan cukup harus memutar otak ya. Gitu loh. Ada proses stagnan di situ nggak? Stuck sih sebenarnya enggak, cuman kan kalau aku nulis lagu itu nggak bisa 5 menit jadi. Karena apalagi untuk lagu pujian ya, itu buat aku pribadi ini butuh perenungan. Karena kalau cuman sacet jadi, itu kadang mungkin ada ketidaksesuaian dengan Alkitab atau gimana gitu. Oke. Terus bisa bocorin sedikit nggak vibe lagu ini ke mana? Vibe-nya itu kita kalau nyanyiin lagu ini tuh antara senang, bangga, sama takjub. Senang, bangga, takjub. Ya. Berarti temponya up ya? Up ya. Terus dari situ berbeda nggak dengan vibe dua lagu sebelumnya? Kalau bedanya di mana? Kalau dua lagu sebelumnya itu influence-nya dari band popang itu masih kental. Ya. Dulu influence-nya masih popang sama British. Cuman kalau yang sekarang cenderung kata Ones seperti pribadinya Ones, agak wibu-wibu. Kok bawa aduh bahaya. Ya agak wibu. Fakta ya guys ya. Fakta ini fakta. Fakta. Oh, gitu Tones. Terlalu framing guys. Ya. Coba cek wardrobe-nya di rumah Ones. Wibu sejati. Oke. Terus Ones sendiri sebagai Mutong aku. Mutung silakan.
Gimana ya. Mendengar cerita dari Yuda gini, pendapatmu sebagai teman, sebagai sesama musisi, sebagai sesama teman pelayanan, itu gimana dengan mencuatnya lagu ini yang akan kita rilis ya, bentar lagi dirilis kan? Nah, itu gimana? Cukup happy, bangga, senang. Akhirnya ada yang dulu mungkin tahu karyanya Ko Afik dan teman-teman ya. Untuk karyanya memainkan juga. Terus sekarang bisa terlibat. Ya. Bisa terlibat langsung diskusi dengan jarak umur yang cukup jauh. Ya, berapa jauh sih kalian? Berapa sih? Kamu kelahiran tahun berapa? Aku 95. Aku 94. Oh, enggak ada. 94 usiamu sudah berapa maksudnya? 84 ini kayaknya. 94 kayaknya lulus SMA ya. Iya. Itu maksudnya kayak awalnya dibilang teman iya, sesama lulusan fakultas yang sama walaupun jauh iya, pernah ngobrol iya, tapi kerja bareng gimana ya gitu. Tapi melihat dengan motivasinya yang sincere. Apa sih bahasa Inggrisnya gimana sih? Yang tulus, sincere ya bacanya? Iya, begitulah. Sincere. Sincere itu yang di sini nih loh, sincere. Iya. Skincare. sorry. Iya. Sincere. Terus keinginannya, terus teman-teman juga pada dukung ternyata, termasuk ada Mas Novi, ada Mas Indro juga, dan teman-teman yang lain. Terus kayak ya udah ayo garap dan ya ditunggu aja lah pokoknya. Nanti akan rilis di platform apa? Mas Yuda. Aku ya. Platformnya itu sementara di YouTube dulu. Nanti semoga bisa ke platform musik digital yang lain juga. Terus nanti tunggu aja teaser-teasernya di IG kami di halo.sac. Terus sama nanti pokoknya tolong dibantu like, subscribe, komen, apalah itu semua. Ya. Dan kita udah separuh jalan lebih mungkin ya. Tapi ini kayaknya waktu yang bagus, yang tepat buat di spill judul lagunya. Silahkan. Nanti akan ada pertanyaan lanjutan untuk itu. Judul lagunya itu Yesus Hebat. Yesus hebat, dua kata Yesus hebat. Gitu. Terus kenapa judulnya lagunya ini? Itu kan cuma 2 kata dan itu menggambarkan simplicity. Nah, seperti nanti vibe lagu ini dengan ketika aku nulis itu tuh terbesit ini harus isi listening dan harus isi to sing. Mudah didengarin, enak didengerin dan mudah dinyanyikan. Ya. Supaya ini bisa masuk ke setiap kalangan jemaat, setiap kalangan dari umur anak-anak sampai dewasa. Gitu. Kalau nanti terlalu rumit dan susah dinyanyikan, nanti ya nggak akan jadi banyak gitu. Maksudnya nggak akan gede juga. Ya, gitu kan. tidak luas juga yang mendengarkan. Iya, nanti yang bisa menyanyikan juga. Musisi-musisi aja ya kan. Yang bisa memain musiknya ya musisi-musisi aja. Tujuanku supaya nanti ketika ini tersebar, gereja-gereja di pelosok pun bisa memainkannya. Setidaknya 80% itu bisa dimainkan. Oke. Siap. Lalu pasti ada 1-2 bagian lirik yang personal banget, yang itu mewakili perasaanmu atau mewakili hikmatmu di situ. Itu ada di bagian mana? Kalau mewakili hampir semuanya bisa. Bahkan kalau dijabarkan per line saya bisa jelaskan. Cuman yang sebenarnya yang dalam beneran malah di bagian bait buat saya. Bagian ref itu sudah umum dan semua orang, apalagi jemaat gereja Biotani pasti tahu itu apa gitu kan. Kalau di bagian bait itu pencarian kata-katanya, pemilihan diksinya itu aku harus membaca lagi soalnya, membaca Alkitab lagi. Dan itu menemukan banyak itu ketika akhirnya aku harus membaca Alkitab lagi dengan intens gitu. Terus pesan utama yang pengen kamu sampaikan lewat lagu ini?
pesan utamaku tuh kita harus sadar kita tuh melalui lagu ini kita bisa menyadari kita tuh berurusan dengan siapa. Kita itu menyembah Tuhan yang bagaimana. Kita itu Tuhan kita itu Tuhan yang seperti apa. Balik ke situ. Oke. Dijabarkan kalau gitu Dalam artian pertanyaan-pertanyaan gini, itu. kadang kita tuh karena kita seperti gini ya, seperti hubungan ya. Kita sama orang tua kita tuh kadang ngomong ya ceplos-ceplos. Ya. Karena kita sudah terlalu sering ketemu Iya, gitu kan. sudah nggak Dan ada kadang batas gitu ya. hilang rasa respectnya Ya, gitu loh. Padahal mereka orang tua kita. Betul. Nah, sama Tuhan kadang kita juga gitu kan. Bahkan kadang dalam tanda kutip lebih kurang ajar ya kan. Gitulah. Sedangkan Tuhan itu pencipta alam semesta, Yes. ya kan. Dia mengalahkan maut. Yes. Dia Tuhan yang menciptakan cakrawala itu Tuhan. Tuhannya kita itu. Jangan lupa bahwa basicnya kita itu. Dan Tuhan kita itu mengasihi kita gitu. Ya. Satu-satunya Tuhan yang mendatangi umatnya itu ya cuma Tuhan kita. Oke. Iya kan? Gitu. Betul. Terus Ones, berarti harusnya pernah denger dong demo lagu ini. Impresinya gimana? Impresinya very impressive karena itu tadi yang pertama langsung selain easy to listen and easy to sing, ya itu tadi kayak apa ya? Kenapa aku bilang very impressive tuh karena ini bakal ke depan nih gitu loh lagunya. Ya. Cuman sekali lagi balik ke ada sesuatu yang Tuhan taruh lewat Koafi dengan lagu ini juga yang akan bisa memberkati banyak orang, terutama untuk orang-orang yang teman-teman yang suka nulis, berkarya gitu-gitu. Mungkin kayak ini bisa jadi awalnya untuk orang-orang lebih mengekspresikan dalam menulis lagu terutama tentang kebaikan Tuhan dan kehebatan Yesus ya. Kayak gitu. Jadi ya very impressive when I was hearing this song. Bahasa Indonesianya? Oh ya, lulusan bahasa Inggris. Ya kalian dua lulusan bahasa Inggris enggak? Makanya saya tanya. Iya, bahasa Inggrisnya. Makanya ketika tadi Mas Sony tanya gimana impresinya, saya sangat impresif karena waktu mendengar lagu ini ya itu tadi langsung kayak ini sangat memberkati. Tapi seberapa bermakna buat kamu secara pribadi misalnya? Karena bisa dibilang kan dia pencipta, dia yang bikin, kan ada yang mendengarkan, ada yang menerima pesannya, terdeliverynya sampai sejauh mana untuk Ones? Buat aku dari judulnya aja mungkin sudah mengatakan kan kita sering kali kayak Yesus hebat ya gitu. Iya, Ini, gitu doang ya. Gitu doang. Tapi sebenarnya kayak ini tuh membuka cakrawala tadi. Boleh di-spill ya salah satu. Boleh. Ya, salah Ada satu, kata cakrawala di situ. ada cakrawalanya juga. Oke, Yesus pencipta, Tuhan itu hebat. Terus dia ini, dia itu, bla 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 bla. Tapi yang aku ingat adalah ketika aku bisa bangun berdoa, bisa aktivitas, ketemu teman-teman, bisa podcast di sini, bisa bekerja, bisa melayani, itu salah satu kehebatan Yesus yang diberikan untuk kita. Ya. Melalui hal-hal simpel seperti ini, nggak yang harus uang sekepok. Oke. Atau ya itu juga itu hebat. Tapi itu juga. Cuman mungkin kita kayak kalau buat aku pribadi bahwa Yesus hebatnya buat aku Jesus is awesome untuk masih ya aku yang banyak kurangnya ini masih dikasih hidup. Ya. Bahkan mungkin buat di sini untuk bersaksi dan lainnya tuh buat aku yang hebat ya beliau ini. Yes. Lalu kenapa pengen mengenalkan lagumu ini, apalagi ke generasi sekarang ya? Generasi sekarang itu badai lagunya luar biasa, gak kayak kita dulu, zaman kita mendengarkan Halloween dan Nafal Rubah itu, ya kan? Tapi memang beda sekali, karena generasi sekarang menerima musik yang baru itu sangat cepat.
bisa diakses dari mana saja. Kita dulu harus nabung beli kaset dulu ya kan, beli compact disc dulu dengan player yang sebesar ini. Tapi mereka enggak, teman-teman yang generasi sekarang kan enggak. Di tengah terpaan lagu-lagu zaman sekarang, kenapa masih pengen mengenalkan musik rohani ke teman-teman? Rohani Kristen ya, apalagi harapannya memang kita ingin teman-teman ini mendengarkan lagu-lagu yang bernafaskan rohani betul ya. Tapi kenapa? Kenapa nggak bikin lagu sekuler aja? Itu panggilannya. Kalau aku udah coba berapa kali coba nulis lagu sekuler, tapi rasanya kok nggak dapet ya feel-nya ya. Nggak dapat ya. Dan kalau emang ternyata Tuhan tanamkan aku sebagai penulis lagu rohani, nggak apa-apa. Toh selama hidupku aku bermusik 95% ada di gereja. Ya, Iya kan? betul. Dan kalau seperti yang dijelaskan tadi, kan gempuran dari luar tuh gede banget. Apakah kita akan menyerah gitu aja? Iya kan? Ya. Kalau kita nyerah gitu aja ya berarti kita menyerahkan nada untuk anak-anak muda itu ke gempuran lagu yang masif itu tadi. Apakah nggak sia-sia? Supaya nggak sia-sia, ayo kita lakukan ini dengan maksimal. Terus mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Terus kita persiapkan ini semua supaya usaha kita nggak sia-sia. Iya kan? Gitu. Ya. Ones, harapanmu ke depan bersama teman-teman SAC yang turut mensupport ini gitu. Harapannya gimana? Ya. Melalui lagu ini, terus harapan ke Yudea secara pribadi bagaimana? Ya, kalau harapan ke Koafi ya tetaplah menulis karena memang mungkin panggilannya ya. Karena walaupun beliau juga bermusik, tapi mungkin nanti suatu saat kayaknya memang panggilanku di bermusik. Mari kita produksi dan menulis lagu terus misalnya seperti itu. Jadi aku sih mengharapkan karya-karya lebih lagi ya, karena memang dari beliau ini sudah ada bank lagu nih. Aku sudah mendengarkan. Di YouTube pun juga sudah ada yang dirilis juga zaman dulu. Itu juga oke, dan banyak yang kisah hidupnya. Oke. Pokoknya kayak kesaksian ini, jadi kayak, dan it's really powerful. Jadi keep writing the lagu rohani. Terus untuk kalau teman-teman SAC mungkin selain support dan lain sebagainya, aku ngucapin terima kasih, termasuk ada tim kreatifnya juga di sini. Mungkin aku kalau boleh mengucapkan secara pribadi, ada Ade, Yohana, Esther, dan juga teman-teman yang lain, terima kasih. Kalian sangat support, dan apa yang bisa aku bagikan ke teman-teman SAC adalah terutama kemarin, kami kemarin tanggal 19 Januari ada regular meeting pertama di tahun 2026 untuk SAC. Itu aku bilang bahwa kalian yang suka nulis, kalian yang suka cuman puisi aja, tapi nggak bisa pantun. Kalau pantun jadi lagu kan sulit ya. Masa, ibu pergi ke pasar. Lanjutkan Kavi, ibu pergi ke pasar. Ya pokoknya puisi, terus suka nulis atau nulis diary cerita pendek gitu kan bisa jadi sebuah lagu, juga inspirasi gitu. Silahkan go ahead, meet me atau meet us gitu. Mungkin bisa temui ini, kok Avi ini orangnya ini, kok Yudea ini. Dan juga mungkin buat teman-teman yang nonton ini, teman-teman kameranya mana? Teman-teman jemaat, para pelayan, atau mungkin bahkan Bapak Ibu Gembala, Om Ingki, Tante Riki juga bisa mensupport semuanya supaya, atau mungkin Om Tante kalau mau nulis lagu juga bisa. Jadi itu harapan dan pesan dari aku dan teman-teman, mewakili teman-teman SAC. Iya. Pesan buat teman-teman yang mungkin saat ini kepengen berkarya, sedang berkarya atau sudah berkarya, gimana? Ya teruslah berkarya. Kalau kita berhenti berkarya, apalagi kita apalagi kita musisi ya. Musisi itu dihitung dengan karyanya kan, Ya. bukan covernya. Ya. Ya kan. Kalau emang panggilan kita di situ ya berkaryalah. Tapi kadang kan emang hal-hal yang di luar, yang non teknis itu kan mempengaruhi, ketika ada tekanan harus kerja, meninggalkan waktu untuk kita latihan, ya
ya itu nggak bisa, kalau emang nggak bisa dihindari ya hiatus dulu, tapi kembalilah suatu hari Ya, gitu. tetap berkarya Iya, meskipun tetap. kadang harus Iya, ada kita jeda nggak bisa sebentar pungkiri gitu loh ya. kalau kita tuh kadang juga Ya, mikir keluarga, mikir mikir pekerjaan. keluarga ya kan, kadang harus ada tagihan yang harus dibayar Ya, gitu kan. betul. Iya nggak? Betul, heeh. Ya, ini Cicilan di mana-mana. iya. ya, di mana-mana. Ini bahasan FA ini, Pak. Iya, Ya. kita ya tetaplah bekerja meskipun kadang itu nggak ada hasilnya. Ya. Karena percayalah suatu saat pasti ada hasil. Iya. Ya, Titik tertentu. hasil itu nggak melulu uang ya sebenarnya kan. Ya. Lalu mungkin terakhir ya, Ones bisa dikasih tahu ke pendengar pemirsa siapapun yang nonton sekarang, kira-kira nanti untuk bisa mengakses lagu ini lewat platform mana saja, kemudian sosial media apa yang bisa diakses teman-teman untuk dapat info-info terbaru soal SAC juga mungkin bisa di-share. Oke, untuk basically untuk infonya dan teaser ataupun spill-spillnya nanti akan ada di Instagram kami di halo.sac. Lalu untuk platformnya di YouTube SAC juga Senin Akhirnya Ceria itu nanti boleh diramaikan, like, follow, comment, subscribe itu tadi. Ya. Dan kita juga lagi berjuang untuk bisa masuk ke platform musik digital. Musik Juga digital. lagi proses. Semoga lancar semuanya. Oke, ya. Dan buat kalian sekali lagi yang pengen akhirnya nanti bisa mendengarkan karya dari Yudea atau Avi ini berjudul Yesus Hebat, bisa di platform YouTube ya. Segala macam teasernya ada juga di situ ya. Nanti ada. Nanti kemungkinan juga akan ada di TikTok kami juga. Oke, Jadi ada tahun ini TikToknya juga. Ya, ada hampir lupa. Hampir lupa itu ada. Tahun ini buat di TikToknya sama halo.sac. Halo.sac ya. Dan buat teman-teman yang mungkin masih seusia mereka ini kayak Ones gini, yang masih bekerja, belum nikah, masih lajang, akhir-akhir kuliah, bisalah ya ikutin konten-konten mereka di sosial media mereka. Kemudian juga jangan lupa nanti kalau sudah rilis lagunya didengarkan. Kalau kamu berasal dari luar gereja Betani Salatiga, di-share ke teman-teman, siapa tahu juga bisa jadi berkat di gereja kamu masing-masing, bisa kamu mainkan di ibadah raya, ya, amin ya, dan bisa memberkati banyak orang juga. Oke, dan sebagai penutup, awali Seninmu dengan cerita supaya Senin kita akhirnya ceria. Terima kasih Ones dan Yudea sudah bagi-bagi Makasih. cerita. Kita ketemu lagi di lain waktu. Oke. Tetap sehat, tetap semangat. God bless. Oke, thank you. Ada yang perlu diulang nggak? Ada perlu diulang? Tadi yang bocor, tak pikir itu AC ternyata hujan tuh, aku tuh AC-nya matiin.